Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat aspirasi, jumpa lagi dengan Odi Fitriadi dalam podcast DPRD Kabupaten Tangerang. Kali ini kita akan membahas seputar lingkungan. Apa nanti dari kacamata Dewan soal pencemaran lingkungan yang saat ini tengah menjadi isu nasional yang hangat di Kabupaten Tangerang. Bersama kita sudah ada Ketua Komisi 4 Pak Ustur Ubadi. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak? Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Pak Ustur, kita tahu publik saat ini di Kabupaten Tangerang itu dikejutkan dengan aksinya dari Menteri Lingkungan Hidup ya, Pak Nurul. Beliau tiba-tiba datang, tiba-tiba menyidak sejumlah tempat-tempat yang disinyalir terjadi pencemaran lingkungan. Dalam hal ini tempat pembuangan akhir sampah di Jatiwaringin, kemudian ada beberapa pabrik-pabrik yang juga disidak oleh Menteri LH. Kemudian tanpa tedeng aling-aling mereka juga langsung menyegel karena dianggap mencemari lingkungannya. Nah, dari kacamata Dewan nih yang Komisi 4 ya, dalam hal ini kan dia mengurusi bidang pencemaran lingkungan itu. Apa sih sebetulnya yang menyebabkan terjadinya pencemaran ini di Kabupaten Tangerang? Baik. Pertama, memang sebelumnya saya pernah bicara waktu pada saat pandangan paripurna di 2024, artinya sebelum Pak Bupati yang baru, bahwa Kabupaten Tangerang ini untuk fraksi PKB kemarin pandangannya agar menetapkan yang namanya darurat sampah di Kabupaten Tangerang. Ini bonus demografinya lumayan tinggi dan juga angka penduduk ini Kabupaten Tangerang ini akan bergeser dan sedang bergeser di jumlah pengembangan perumahan. Baik itu yang notabene-nya perumahan subsidi ataupun juga perumahan-perumahan notabene-nya. Sehingga sampah ini menjadi ancaman juga ke depan hari ini dan juga bahkan ke depan. Maka harus ada skema baru terkait soal bagaimana penanganan sampah. Itu saya sampaikan di 2024 pada saat ketika pandangan umum di di rapat paripurna. Pada saat ketika saya ditugaskan di Komisi 4 ini kan baru. Saya langsung fokus dengan teman-teman apa yang nanti kita akan lakukan, bantu di mitra kerja kita sebelum adanya sidak dari Bang, yaitu adalah penanggulangan. Dan kami mencoba untuk memanggil hearing dengan ADLHK. Persoalan yang kami lihat adalah kolaborasi sinergisitas yang kurang. Minim. Karena penanggulangan sampah ini sementara dipikul bebannya oleh satu dinas, yaitu dinas LHK. Padahal ketika memang sampah ini dikolaborasikan, penanggulangan sampah dikolaborasikan dengan dinas-dinas yang lain, saya kira masih bisa ringan. Akhirnya coba kami kumpulkan itu di RTP pertama, sehingga dihadiri juga dengan Bapeda, bagaimana berkolaborasi semua dinas, terutama dinas-dinas yang memang mampu dinas-dinas yang memang sekiranya memang bisa berkolaborasi. Ada Perkim saya undang, terus juga DTRB, Bina Marga, dan Bapeda, dan juga camat pada waktu itu. Menghasilkan hasil kesepakatan bahwa untuk tahun ini dan tahun depan itu kita berkolaborasi. Nah, akhirnya
bagaimana DTRB memaksimalkan, saya harap dari komisi itu mengusulkan memaksimalkan untuk TPST di masing-masing kecamatan. Namun ada kendala beberapa, yaitu adalah pengadaan tanah. Di kita ini Kabupaten Tangerang ini ada zona yang notabene-nya industri, zona kota, zona kampung, bukan zona kampung, zona pedesaan. Zona kota ini kan termasuk kayak Curug, Cikupa, Kelapa Dua. Walaupun memang masih dipimpin oleh kepala desa, saya anggap bahwa tanahnya lebih mahal dibanding mungkin di Gunung Kaler, di Gresik. Sehingga kami minta ke DTRB bagaimana ada banyak pengembang di sana untuk mengadakan pasos-pasus untuk TPST. Akhirnya gini, kita ini harus berkolaborasi. Penanganan sampah ini tidak cukup oleh pemerintah kabupaten. Penanganan sampah ini harus berkolaborasi dengan pihak-pihak swasta. Gitu. Di antaranya yang tadi, karena di sampah ini kan terbagi dua. Ada sampah yang rumah tangga, ada sampah yang sejenis rumah tangga. Mungkin saja saya sih agak berpikir menganalisa bahwa sampah yang di pinggir-pinggir jalan itu adalah sampah sejenis rumah tangga. Karena sampah yang rumah tangga itu banyaknya sudah diambil dan diangkut melalui pembayaran yang di perumahan itu, iuran. Ya. Tapi yang sampah sejenis rumah, yang di jalan ini sampah sejenis rumah tangga. Ada pertokoan, ada rumah makan, ada ini. Nah, di situ kan tidak ada pengelolaan. Terkadang bahwa sampah di jalan ini juga mungkin saja kan artinya yang tidak terakomodir adalah sampah jenis rumah tangga. Tapi kan itu kalau sampah-sampah yang di mana pinggir-pinggir jalan itu adalah juga tanggung jawabnya pemerintah daerah dalam ini. Betul. Betul. Nah, bagaimana ada konsep yang bagaimana yang seharusnya bisa dijalankan oleh DLHK untuk meminimalisir pembuangan sampah sembarangan itu. Kita lihat ya banyak ya di pinggir-pinggir jalan, di setiap kawasan, bahkan setiap kecamatan mungkin, setiap desa pun ada itu tumpukan-tumpukan sampah. Nah ini sejauh ini belum ada kita lihat ada penanganan yang serius gitu untuk sampah-sampah liar ini. Jadi gini Pak, saya sudah ngobrol dengan teman-teman yang di Banyumas. Kita boleh saja ketika ada hal-hal yang baik itu ya kita ambil. Gitu. Jadi amati, tiru dan modifikasi ya kan begitu ada. Nah, kita kan ada di Banyumas ini penanggulangan sampahnya melalui TPS. Nggak bisa TPA mengandalkan TPA itu sekarang nggak bisa. Dan harus adanya TPS. Setiap kecamatan itu harus ada TPS. Dan di tahun 2025 ini ada beberapa anggaran untuk pembuatan TPST. Ada 5 TPST yang nanti akan dibangun di 2025 ini. Dan bahkan ada kesulitan tanah, kita coba bantu, ayo cari kolaborasi dengan pihak swasta yang bagaimana menyerahkan pasos-pasumnya untuk TPS ya. Ada beberapa yang juga kita bantu. Sehingga di 2025 ini menjadi pilot project untuk ke depan setiap kecamatan mempunyai TPS. Nah, di Banyumas itu pengelolaannya adalah oleh KSN, kelompok swadaya masyarakat. Ketika TPST ini nanti yang mengelola ada TPS KSM. KSM ini dari satu TPST ini misalkan 20.000 rumah misalkan atau 2.000 rumah. 2.000 rumah dan pertokoan. Kalau sekarang ini kan masih rumah. Yang pertokoan yang di pinggir-pinggir jalan ini juga harus menjadi target sasaran agar sampahnya juga terakomodir oleh TPST. Sehingga zona-zona yang sudah ada TPST minimal menjadi pilot project ke depan. Yang 5 yang nanti akan dibangun ini. Di 2026 kita akan anggarkan kembali untuk TPST. 2025 mudah-mudahan sekiranya 2 tahun atau 3 tahun ini selesai bahwa di TPA itu sudah tidak ada sampah. Yang sampah itu TPST dan itu sudah dicacah kembali menjadi hal-hal yang bermanfaat. Nanti dari TPST itu dibuang langsung kembali ke TPA Pak? Nah dari TPST itu kita olah Pak.
Jadi TPST itu bukan hanya dibuang di situ, tetapi di TPST itu sudah ada gedungnya, sudah ada mesinnya, layaknya seperti yang nanti akan di Banyumas. Residunya mungkin hanya 10% dari jumlah sampah. Sampah itu tidak dibawa lagi ke TPA, nggak pasti. Residu yang kemungkinan kecil itu 10% sampai di bawah 10% itu yang nanti akan dibawa ke TPA, itu kan sudah kecil, Pak. Oh, berarti untuk diminimalisir dulu di tingkat kecamatan. Apakah ini memungkinkan, Pak? Dalam pengelolaan di TPST itu nanti apakah tidak lebih rawan lagi pencemarannya? Itu kan diolah, Pak, bukan dibuang. Nah, beda halnya dibuang, hanya ditempatkan, ditaruh, tapi itu diolah, ada mesinnya. Diolah. Di balai itu, di TPST itu ada mesin, ada sumber daya manusianya. Nanti ada juga kan sudah ada sekolah sampah di Tiga Raksa ini, yang di Triraksa. Ada di situ. Iya, sudah disiapkan. Nah ini mulai dijalankan regulasi ini mulai tahun ini nanti, tapi belum ada yang dibangun. Ini mulai sudah direncanakan dan sudah dianggarkan di tahun ini. Oh, dianggarkan udah tahun ini? Iya, di tahun 2025. Oh, nilainya berapa, Pak? Kira-kira? Kalau nilai keseluruhan saya kurang begitu sekitar, kalau untuk mesinnya itu sekitar 3, ada yang 3, ada yang 9. Jadi kalau nanti misalnya di TPST ini sudah terpenuhi itu semua, berarti di Jatiwaringin tidak terpakai lagi atau gimana? Ya, residunya hanya membawa residu. Harus mengolah residunya aja. Residu itu kan kecil, Pak, tadi saya sampaikan. Iya, kalau saya sudah hitung berapa sih jumlah kapasitas sampah itu waktu saya RDP kemarin itu, kata Pak Kabid DLHP itu saya lupa, sekitar 29 ribuan per. Artinya ketika memang satu kecamatan itu jadi perbandingnya cukup dengan mesin itu, cukup dengan TPST. Kembali ke TPA Jatiwaringin, Pak, yang kemarin disegel itu sebetulnya apa sih pemantik disegelnya TPA Jatiwaringin? Padahal itu tempat pembuangan akhir yang milik Kabupaten Tangerang, dan ini dianggap paling mencemari lingkungan oleh LH, dianggap itu. Nah ini gimana awalnya, Pak, sampai selama ini bagaimana pengelolaan di TPA Jatiwaringin sampai terjadi anggapan bahwa TPA Jatiwaringin itu paling mencemari lingkungan? Saya lupa kalau istilahnya ya, tapi jadi gini, di penumpukan sampah itu kan terjadinya kimiawi, pengolahan kimiawi langsung, sehingga ini pada saat ketika kering, di musim kemarau, ini memicu yang namanya kebakaran. Gitu. Jadi dengan sendirinya ini akan memicu kebakaran, karena kan di situ kan sampah, tumpukan sampah, macam-macam unsur kan di situ. Banyak di situ memicu kebakaran. Tapi yang disorot oleh LH di sini adalah limbah limbah lidinya, yang maksudnya yang resapan. Iya. Nah itu. Kalau hujan, itu jadi limbahnya tuh. Kalau kering, itu akan memicu asap, api. Tapi kalau hujan, ini akan jadi air tuh. Itu yang nanti akan. Nah itu selama ini dari Kecamatan Dewan, apakah pengawasan di situ sudah dilakukan pengawasan ketat, atau pengolahannya yang belum mumpuni gitu, Pak? Artinya dari hasil surat itu kan ada beberapa rekomendasi. Rekomendasi itu diantaranya istilahnya apa saya lupa, harus ditumpuk dengan tanah itu yang nanti akan dijalankan, karena 6 bulan kita harus sesuai ketika memang rekomendasi itu dijalankan selama 6 bulan ini, maka nanti surat itu juga. Enggak, selama ini kan taruhlah Jatiwaringin itu, TPA Jatiwaringin katanya itu pengolahannya open dumping, ya kan? Itu kan dilarang. Kemarin pas disegel sama Pak Menteri LH bahwa open dumping itu sudah tidak diperbolehkan sejak lama. Ya. Nah ini bagaimana kok sudah
dilarang untuk menggunakan sistem open dapping, ternyata masih dilakukan di TPA Jatiwaringin. Nah itu gimana dari kacamata Dewan nih Pak? Ya, ini adalah kesalahan gitu ya dari bawah ini. Dan memang hasil yang dari teguran ini kan kita juga bahwa harus ada yang dibenahi terkait soal ini. Tetapi namun kesalahan ini menjadi bahwa TPA ini tidak menjadi pokok ke depan, bahwa TPA ini juga memang bukan lagi solusi. Tapi bagaimana solusi ini ada solusi yang terbarukan agar memang tadi yang saya sampaikan bahwa mau ketika tidak ada solusi yang terbarukan, mau seperti apapun itu TPA tetap tidak bisa dikelola dengan baik karena memang sampah ini harus dikelola melalui teknologi. Nah, iya oke, lewat teknologi ya. Salah satunya insinerator itu ya. Nah, tapi kan selama ini TPA Jatiwaringin itu adalah tempat pembuangan air sampah dari di seluruh Kabupaten Tangerang. Mungkin ada yang nyolong-nyolong juga dari daerah tetangga seperti Kota Tangerang atau Tangsel yang turut membuang ke situ secara sembunyi-sembunyi. Nah, ini dalam hal begini Pak, pengawasannya sebetulnya di mana letak pengawasan untuk pengelolaan di TPA dalam ini TPA Jatiwaringin, pengawasannya Pak? Baik, kita ini kan baru beberapa bulan Pak untuk dilantik. Saya jadi ketua Komisi 4. Tadi saya sampaikan bahwa apa yang harus kita lakukan di Komisi 4 ini agar memang setidaknya persoalan peta soal Kabupaten Tangerang ini diantaranya permasalahan besarnya adalah sampah. Maka saya coba memulai itu dari sampah. Akhirnya coba kami mendengar terlebih dulu apa sih kira-kira persoalan sampah seperti itu, dijelaskan oleh DLHK, ada solusi seperti apa, maka kita fokus pada solusi yang nanti akan ke depan dijalankan. Sehingga pada saat ketika dilantik di 2024 ini kita fokus bagaimana penganggaran sampah ini bukan soal mencari masalahnya, kan sudah ketemu masalahnya, tapi bagaimana mencari solusinya. Akhirnya ketemulah solusinya bagaimana kita melaksanakan yang namanya TPST. Sehingga kita fokus pada ke arah sana. Gagasan-gagasan ini juga kita mulai dengan teman-teman komisi, juga kita ajak DLHK untuk mendengarkan persoalannya. Akhirnya ternyata ada persoalannya itu semacam itu, terhambatnya adalah sinergisitas, kolaborasi. Sehingga setelah mendengar daripada persoalan itu, maka kami undang yang lainnya. Agar apa? Agar solusi TPST ini menjadi solusi yang berkelanjutan. Dari mana peranan-peranan DTRB, peranan Bina Marga, peranan Perkim, ini nanti akan semuanya berperan bagaimana pengelolaan sampahnya. Mungkin itu pihak-pihak lain misalnya kayak tadi Bina Marga atau pemukiman, mungkin itu dalam hal turut serta bersinergi, mungkin dalam hal dana atau bagaimana Pak? Jadi gini, TPST ini ada beberapa, kalau misalkan daerah yang notabene-nya di desa misalkan, di pedesaan yang tidak ada pengembang yang besar, ya ada pembelian tanah. Bagaimana pembelian tanah ini Perkim yang melaksanakan. Pembelian tanah di Perkim ini bagaimana pembelian tanah ini sesuai dengan peruntukan TPST. Agar apa? Agar tepat sasaran. Bagaimana kita survei, DLHK survei dan menjadi rekomendasi oleh DLHK. Sehingga pembelian tanah ini tidak menjadi sia-sia. Pembelian tanah ini sudah clear dengan lingkungan, bahwa clear lingkungan sudah oke. Clear lingkungan juga sudah memang menyatakan kesiapan untuk TPST dan DLHK merekomendasikan. Satu itu yang Perkim. Yang DTRB, bagaimana peranan DTRB? DTRB ini adalah peranan perizinan. Pembelian sampah, pembelian tanah ini kan amat mahal ketika memang di daerah agak perkotaan ke sana. Bagaimana kita menghemat anggaran APBD ini, tetapi mengkolaborasikan dengan swasta. Kita juga meminta bantuan kepada swasta agar pasos-pasum yang memang notabene-nya, karena kan penyumbang itu kan ada di rumah tangga juga, pasos-pasumnya setidaknya mereka memberikan yang namanya pasos-pasum untuk TPST. Itu peranan DTRB itu.
Kalau tidak dikumpulkan begitu kan kita nggak bicara, Pak. Ketika memang tidak dikumpulkan begitu juga mungkin masing-masing saja. Akhirnya kita kumpulkan semacam itu. Nah, peranan yang namanya Bina Marga mungkin saja ada beberapa tempat yang aksesnya tidak bisa dilewati oleh truk-truk kendaraan untuk pengangkut sampah. Sehingga Bina Marga ini membuka akses. Itu. Nah, itu kan setelah disinergikan ya Pak ya, sinergikan inilah begini. Nah sebelumnya kan, ini kan semua dilembagakan ke DLHK, ya kan, DLHK semua. Nah setelah ada kerjaan ini baru udah disinergikan oke semuanya. Nah apakah ini ada istilah sudah terlambat, sudah terjadi, baru disinergikan gitu kan? Itu proses sinergisitas itu kan di 2024 ya, sebelum adanya ini Pak ya, izin mohon maaf. Soal terlambat atau tidak, saya menjalankan itu sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Komisi 4. Sebelumnya saya bukan di Komisi 4, maka kapasitas saya, kewenangan saya bukan membenahi soal itu, bukan fitranya. Dulu kan saya di Komisi 1. Komisi 1 ya dulu ya. Jadi rekomendasi yang sekarang yang direkomendasikan oleh Komisi 4 yaitu salah satunya dengan TPST setiap kecamatan. Nah, sebetulnya volume sampah yang ada di Kabupaten Tangerang ini setiap harinya berapa sih Pak Faustur? Mungkin Komisi 4 punya data atau gimana gitu? Saya di waktu hearing kemarin sempat dikasih tahu ya, sempat memberikan informasi Pak Kabid yang Kabid Kebersihan. Volumenya saya agak nggak begitu hafal, tapi sudah tercatat di notulensi hearing. 20, saya tidak berani menyebutkan itu ya, karena memang takut khawatir salah, tapi notulensi, tapi sudah tercatat di notulensi. Tapi kemarin juga kita sempat dari DLHK ya, bahwa paling dominasi sampah di Kabupaten Tangerang itu adalah rumah tangga tadi, sampah rumah tangga yang tidak terpilah, tidak tercaca. Nah ini kemudian yang dibuang sembarangan di pinggir-pinggir jalan itu juga kebanyakan tadi Pak Ustadz bilang itu adalah sampah sejenis rumah tangga. Tapi memang sebenarnya itu sampah rumah tangga. Nah, apakah Komisi 4 ini punya ide atau sudah menyarankan DLHK untuk membentuk satgas sampah gitu misalnya? Kan karena ada, kalau nggak salah ada undang-undangnya bahwa pembuang sampah itu ada kena pidana misalnya. Nah, apakah ada rekomendasi situ Pak? Jadi emang pelik masalah sampah ini. Bicara satgas saya kira bagus, namun kadang bersifatnya menguntungkan. Makanya satgas saya sih pernah bicara soal satgas sampah gitu. Tapi bagaimana apa yang tadi yang dikolaborasikan yang tadi saya sampaikan itu dijalankan begitu tuh. Saya kira kenapa ke depan itu nanti kita bentuk yang namanya KSM, pengelolaannya kan KSM. Kalau KSM kan warga sekitar setempat, dia tahu mana lokasi-lokasinya. Yang kedua juga saya kira itu adalah penyerapan tenaga. Termasuk penyerapan tenaga. Pemberdayaan masyarakatnya ya. Tapi kan itu kan setelah nanti terjadi Pak. Nah sebelum untuk lebih meminimalisir penyebaran sampah liar itu Pak. Nah selama ini kan setiap kita tanya DLHK, mereka alasannya keterbatasan SDM, keterbatasan anggaran, terus keterbatasan armada angkut. Padahal tiap tahun dianggarkan. Nah ini kan akhirnya kembali lagi kepada kesadaran masing-masing masyarakat sendiri ya. Nah ini belum ada yang namanya gebiar sampah, sosialisasi sampah secara besar-besaran. Apakah punya konsep kesana Pak? Saya ini kan nanti bentuk siar bagaimana kelompok-kelompok ini mensiarkan atau satgas ini mensiarkan bahwa pentingnya penanganan sampah. Itu saya sudah bicara dengan Pak dengan DLHK, Pak nanti mohon izin untuk berkolaborasi
dengan teman-teman mahasiswa dan teman-teman kepemudaan. Di antaranya saya coba ajak teman-teman Ansor, kata saya nggak apa-apa ke depan agar nanti ini menjadi role model bagaimana mereka kesadaran untuk membersihkan lingkungan. Nah, role model ini hanya sebatas pemicu. Bagaimana ke depan sebelum kita juga berangkat ke TPST yang sudah ke masing-masing kecamatan misalkan ke depan, minimal role model ini setidaknya menjadi percontohan buat masyarakat bahwa pentingnya yang namanya kesadaran. Berarti, itu saya minta di anggaran diperubah. Oh, berarti yang role model ini nantinya bakal cikal bakal yang disebut Satgas Sampah itu mungkin, Pak? Ya, bisa begitu. Saya minta kolaborasi dengan teman-teman kepemudaan, apakah itu disebut Satgas atau apa? Saya sih mintanya adalah teman-teman, kenapa dari anak-anak pemuda, baik itu mahasiswa dan kepemudaan, agar memang generasi muda ini yang menjadi role model. Gitu ya. Kan kalau Satgas itu kan nantinya bertugas untuk mengawasi gitu ya Pak, mengawasi setiap di TPA tempat pembuangan sementara TPS. Yang pengawasan itu sudah banyak Pak. Yang actionnya. Nah ini yang menjadi. Yang mengawasi itu sudah banyak pengawas karena banyak melihat, banyak mendengar dan banyak mencatat. Tetapi yang aksi, saya bilang ini yang menjadi role model. Role model itu adalah aksi. Ketika memang kita mau ada kegiatan di mana, desa mana, kita gotong bareng-bareng dengan kepala desa. Itu role model Pak. Jadi bukan pengawas. Kalau Satgas ini menjadi pengawas, sudah banyak yang mengawasi. Nah, berarti kan aksinya ya? Aksi. Nah, selama ini menurut Dewan udah ada belum aksi itu? Dari DLH. Makanya saya usulkan begitu. Apakah ada konsep bersinergi juga dengan daerah-daerah yang dekatan dengan Tangerang misalnya, Tangerang, Bogor. Kalau sampai ke arah situ kita benahi rumah kita sendiri dulu. Enggak, masalahnya Pak begini Pak, ada yang tiap hari orang-orang kan kita Kabupaten Tangerang termasuk daerah urban ya. Nah mereka tinggal di Bogor, di Kota Tangerang, di Tangsel, dan rata-rata juga ada yang rumah-rumah kontrakan yang kalau tiap hari itu buangin sampah, setiap mau berangkat kerja dia buang sampah dulu. Tapi buangnya di tempat-tempat yang tadi itu pinggir-pinggir jalan. Nah ini kan sebetulnya bisa disinergikan dengan antar daerah Pak. Ya jadi begini Pak. Itu soal kesadaran. Entah itu orang siapapun itu kita nggak tahu. Kadang yang tahu, kadang sudah kepala desa sudah ada baliho segala macam untuk tidak buang sampah di sini, tetap aja buang sampah Pak. Jadi makanya kesadaran ini harus berkolaborasi dengan siapapun itu. Saya ajak kolaborasi dengan ini. Kenapa sampah ini di mana sih hulunya? Di rumah. Atau di sejenis rumah, di mana pemerintahan paling kecil ada di ruang lingkup kepala desa, ruang lingkup RT. Maka bagaimana pemerintah Kabupaten Tangerang berkoordinasi berkolaborasi sinergi dengan pemerintah desa. Makanya saya pernah ngomong pada saat ketika tim TAPD agar ada yang namanya spending mandatory, anggaran spending mandatory, baik itu dari dana bagi hasil ataupun dari dana hasil, untuk berapa persennya anggaran desa itu adalah untuk pengelolaan sampah. Minimal bahwa pelatihan itu ada di ruang lingkup desa minimal, atau penganggaran yang namanya bak sampah itu ada di ruang lingkup desa, atau minimal gerobak sampah itu dianggarin di anggaran desa melalui spending mandatory dana bagi hasil. Saya sudah bicara pada waktu tim PAPD. Nah, spending mandatory itu, kalau misalkan bicara soal kolaborasi, ada desa, ada kecamatan, ada DLHK, ada SKPD yang lain.
dari kecamatan ini juga harus ada spending mandatory, bahwa di tingkat kecamatan ini harus ada yang namanya anggaran soal sampah. Saya sudah bicara di TPWD waktu kemarin. Agar apa? Minimal ketika pembelian yang namanya mobil itu tidak di DLHK lagi, misalkan pembelian mobil sampah itu harusnya armadanya itu di tingkat kecamatan. Itu sinergisitas yang memang berkesinambungan. Dari misalkan tong sampahnya di desa, motornya di desa, mobilnya di sehingga nanti TPS-nya terbentuk, itu sudah ada tuh Pak alatnya semuanya, SDM-nya juga sudah jalan. Ini yang namanya kenapa kami mulai sinergisitas, gampang dibicarakannya, disebutnya gampang, tetapi kan ini sulit untuk dipraktekkan. Kita 2 kali untuk mengadakan hearing, tetapi saya yakin bahwa upaya ini akan berhasil selagi memang kita konsisten. Kalau sama-sama tekad kita ya, tekad kita baik ya, mungkin itu akan jadi role model tadi, karena memang teori lebih mudah ketimbang praktek, apalagi soal sampah ini sangat pelik lah selama ini. Nah mungkin sahabat Eksplorasi, obrolan kita sudah sampai di penghujung nih. Masih banyak sebetulnya persoalan sampah itu yang perlu dibahas dengan anggota dewan yang bermitra dengan legislatif dengan eksekutif nantinya. Pak Ustur, silakan Pak Ustur, ada apa yang perlu disampaikan untuk masyarakat khususnya dalam penanganan soal sampah nih ya Pak. Terima kasih. Persoalan sampah itu tidak bisa diselesaikan oleh pemerintah. Tetapi persoalan sampah itu bisa diselesaikan oleh semuanya. Terutama adalah oleh individu masyarakat masing-masing. Ketika semua individu sadar akan yang namanya pentingnya pengelolaan sampah, dari mulai cara membuangnya sampai dengan cara mengelolanya, saya kira persoalan sampah di Kabupaten Tangerang ke depan bisa diatasi. Oke, sahabat Aspirasi, demikian obrolan kita dengan Pak Ustur Ubadi, anggota DPRD Kabupaten Tangerang dari Komisi 4. Semoga apa yang kita bahas hari ini bisa menjadi ilmu dan informasi yang bermanfaat bagi perkembangan kemajuan pembangunan di Kabupaten Tangerang. Mari kita jaring aspirasi, dorong realisasinya, dan mari kita awasi secara bersama-sama. Saya Odi Fitriadi, sampai jumpa.